Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Teknisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, ini saya terima servisan Andromek ya. Saya terima itu dalam keadaan tidak mau ngecas. Jadi kronologinya bilang yang punya itu ya tidak terjadi apa-apa ya. Dalam waktu 2 hari terakhir dicas tuh tidak mau ngisi. Tapi saya coba cek kondisi HP mati, saya coba cas, dia hanya muncul logo Andromek lalu mati. Indikasinya ini arus saat dicas itu masuk ya, tetapi tidak tersalurkan lagi ke mesin, dia balik kembali. Oke, kita akan bongkar HP-nya ya. Dan ini Andromek A 4G. Untuk kasus dicas tidak bertambah, itu kita harus pastikan dulu konektor cas oke ya. Karena biasa yang sering saya temui permasalahan hanya terdapat di konektor cas. Bisa di kakinya yang korosi, bisa di dioda sekitar yang konslet. Untuk di IC cas itu jarang saya temui ya. Untuk kasus dicas tidak bertambah. Berbeda jika dicas justru berkurang. Nah itu kan ada lagi ya istilah dicas kok tidak nambah malah berkurang. Biasanya kasus tersebut disebabkan karena ada bocor arus atau konslet yang terjadi sehingga suplai arus yang masuk saat pengecasan itu terbuang ke komponen yang konslet. Bisa itu di kapasitor, bisa itu di dioda ya. Nah ini sudah saya buka semuanya. Saya tinggal angkat bagian mesin ya. Jadi yang perlu kita pahami untuk kasus dicas tidak bertambah, pastikan dulu konektor casnya. Jangan lari ke IC cas dulu. Setelah kita pastikan konektor cas itu bagus, jalur oke, baru kita bisa eksekusi IC casnya. Ya ini saya buka, ini agak susah ya, karena memang model-model Andromek ataupun HP-HP lokal, HP Cina itu kadang switch tombol power on off nya itu kan solderan ya. Jadi kita mesti angkat dulu supaya tidak robek. Oke, ini sudah terangkat mesin dan saya akan coba cek bagian ini konektor casnya ya. Saya akan lakukan pencopotan ya, karena saya akan ganti konektor casnya. Itu tahapan yang paling mudah. Jadi untuk konektor cas, usahakan buat sobat semua teknisi pemula punya stoknya ya. Karena konektor cas ini ya murah saja. Kemungkinan ya harga 1000, 2000, 5000 ya, tergantung ya. Bisa cek di toko online. Jadi kalau kita tuh punya stok kan lebih gampang saat terima servisan. Dan ini saya copot dengan setelan blower anginnya 3, lalu panasnya 4 ya. Tembak terus hingga bisa kita angkat ya. Dan ini sepertinya konektor cas yang universal.
Nah, setelah terangkat, kita bersihkan kaki yang ada di PCB. Pin-pin kita ratakan. Lalu untuk di lubang pondasi, kaki-kaki konektor cas juga kita ratakan. Agar lebih baik hasilnya, kita bantu dengan solder wick ya. Karena jika dengan solder wick itu kita bisa nyedot timah yang ada di lubang untuk pondasi kaki konektor casnya. Jadi tinggal ditempelkan dengan mata solder yang panas, otomatis timah yang ada atau yang menutupi lubang itu akan terangkat. Sehingga tujuannya kalau lubang itu sudah terbuka, kita gampang untuk mempresisikan konektor cas yang baru. Ya, ini pastikan kita berikan timah kembali supaya campuran timah itu lebih lembek ya. Dan ini untuk konektor cas yang baru. Sebelum pemasangan konektor cas yang baru, pastikan dulu kaki-kakinya kita tambahin timah. Kita solder, kita tambahin timah. Tujuannya di saat kita pasang nanti itu gampang lengket di pin yang ada di PCB. Nah, seperti ini. Biasanya kaki pinnya itu ada 5 ya. Oke, ini sudah saya tambahkan timah di kakinya. Lalu tinggal kita presisikan dan tambahin fluk di atasnya. Lalu saya tembak. Nah, untuk pemasangan panasnya saya kurangi sedikit menjadi 375. Yang tadinya pencopotan 4 saya kurangi ya 375. Lalu tinggal di blower dan jangan lama-lama. Jika sudah masuk ke tiap lubang pondasinya, kita tinggal rapikan kembali dengan solder ya. Lalu untuk pin di konektor casnya juga kita solder ulang supaya memastikan ya jalur itu sudah tersambung dengan baik. Begitu pula untuk di kaki-kaki konektor casnya ya, biasanya ada 4. Ya, ini sudah selesai pemasangan konektor casnya. Tinggal kita akan ukur ya, apakah nanti keluar nilai tegangan V casnya. Ini saya bersihkan dengan minyak kayu putih tentunya. Boleh menggunakan thinner. Lalu saya coba cas. Dan saya akan ambil multitester digital ya. Ya, keluar ya nilai tegangannya, itu artinya bisa dicas. Jika dia tidak keluar nilai tegangan, itu berarti belum pas ya pemasangan. Untuk nilai tegangan V charging itu 3,8 hingga 4,2 volt. Karena setelah kita ukur, kita cek sudah keluar ya, kita rapikan kembali. Dan untuk kasus-kasus penggantian konektor cas atau not charging itu ya disyukuri saja ya. Biasanya jasanya itu kalau di tempat saya nyentuh di angka 75k hingga 100k ya. Oke, ini saya coba cas. Dan alhamdulillah respon langsung oke ya. Nah, itu 0%. Apakah dia mau bisa bertambah? Sambil nunggu kita kencangkan baut-bautnya ya. Ya, ini saya sambil nunggu, saya
bautin semua. Dan kalaupun dia bisa nambah, contohnya 1% kah apa 2%, berarti sudah fix ya, permasalahan selesai. Jadi untuk kasus yang seperti ini itu biasa disebabkan karena human error ya, karena pengecasan kita yang mungkin terlalu kasar, terlalu memaksa. Kadang dicas sambil buat dicas sambil dipakai HP-nya, jadi ketarik-ketarik, itu juga bisa ya. Oke, kita coba lihat. Alhamdulillah sudah 1% ya. Ini artinya sudah fix bisa bertambah. Jadi kasus dicas tidak bertambah itu rata-rata sama permasalahannya. Dan semoga bisa dijadikan manfaat ya. Terima kasih atas supportnya selama ini. Tetap semangat dan sampai jumpa. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.